ikhwah sekalian, kita masuk ke tuduhan-tuduhan dan kedustaan atas Utsman bin Affan sebagai bantahan, ya, dan seterusnya juga bantahannya, sekaligus kita tutup dengan wafatnya Utsman radhiyallahu anhu. Pertama adalah orang-orang Khawarij menyebarkan berita bahwasanya Utsman bin Affan tidak menegakkan qisas atas Ubaidillah bin Umar yang telah membunuh Hurmuzan, padahal kewajiban qisas dalam masalah tersebut sangat jelas. Jadi Hurmuzan ini itu salah satu orang dari Persia yang merupakan pasukan perang, pimpinan perang. Ya, pada saat dia tahu dia akan dibunuh, dia sempat syahadat, gitu kan? Tapi syahadatnya ini samar, ada yang dengar, ada yang enggak. Ya. Pada saat itu ada seseorang yang bernama Ubaidillah ibn Umar. Ya. Sebagian ulama mengatakan adanya anaknya Umar bin Khattab, mengambil pedang membunuh Hurmuzan. Nah, tersebarlah isu, ya, gitu. Waktu itu Utsman bin Affan jadi khalifah, dan akhirnya Utsman bin Affan tidak menghakimi karena masih samar, benar nggak orang ini sudah masuk Islam. Tapi Utsman bin Affan akhirnya mengambil keputusan, anggap dia sudah muslim, agar Ubaidillah yang terkenal orang soleh ini tidak dihukum. Caranya adalah membayar denda, kan gitu. Maka Utsman bin Affan mengambil dari hartanya pribadi, lalu kemudian memberikan kepada walinya Hurmuzan, gitu kan? Diberikan kepada walinya sebagai pembayaran terhadap Ubaidillah. Itu pun katanya, ya, dikatakan oleh Ibnu Arabi rahimahullah dalam kitab Al-Awasim wal Qawasim, beliau mengatakan sebenarnya kisah yang diukil kepada kita tentang masalah terbunuhnya Hurmuzan ini pun oleh Ubaidillah, ya, adalah sanadnya rancuh atau muttarib, jadi tidak bisa diterima. Ibnu Abdul Bar rahimahullah, seorang ulama tim, mengatakan kisah tentang pembunuhan Hurmuzan, Jufainah, dan juga anak perempuannya Abu Lu'lu' adalah sebuah yang rancu. Jadi Utsman tidak lakukan itu. Abu Lu'lu' ini yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, gitu kan. Jadi pada saat terbunuh Umar bin Khattab, waktu Utsman jadi khalifah, tersebar berita Utsman membunuh anaknya Abu Lu'lu' karena ayahnya membunuh Umar bin Khattab, dan ini tidak benar. Ibnu Abdul Bar mengatakan Utsman tidak pernah membunuh, karena yang salah ayahnya Abu Lu'lu', dan Abu Lu'lu' sudah membunuh dirinya di masjid pada saat sudah membunuh Umar bin Khattab. Jadi sudah selesai ceritanya. Ini tidak benar sebenarnya, gitu kan. Jadi Utsman bin Affan tidak melakukan. Ini syubhat yang pertama. Ini syubhat yang kedua, ini tersebar nih sehingga terbentuklah kelompok-kelompok orang-orang yang bodoh, yaitu orang-orang yang berfaham Khawarij. Siapa itu Khawarij? Orang-orang kelompok yang telah Nabi SAW ingatkan kepada kita akan keluar nanti di tengah-tengah kalian orang-orang yang masih muda-muda umurnya, kalian cemburu dengar Qur'annya, kalian cemburu melihat sholat mereka, tapi mereka keluar dari agama seperti keluarnya lebih cepat daripada anak panah yang keluar dari busurnya. Ya, karena mereka memahami agama ini sesuai dengan zahirnya saja, yang kelihatan saja, gitu kan? Jadi mereka tidak ada ulama berada di situ. Jadi waktu kaum Khawarij ini ada pun, nggak ada kalangan sahabat yang bersama mereka. Jadi tidak ada kalangan sahabat yang bersama mereka. Lalu mereka mengurumuni rumahnya Utsman bin Affan, lalu menuntut beberapa poin yang akan saya sampaikan nanti, gitu kan. Mereka nuntut, ujung-ujungnya minta Utsman bin Affan turun dari khalifah, gitu kan. Waktu itu mereka tidak paham, orang tidak kenal Utsman bin Affan nih. Sampai nanti karena terlalu banyak mereka berkumpul, sampai terkumpul kurang lebih 700 orang di depan rumah Utsman bin Affan, dan syaitan menghiasi buat mereka. Waktu itu beberapa sahabat sempat berkumpul ingin membela Utsman, tapi Utsman larang. Cuma mengatakan jangan ada yang membela, jangan ada darah tertumpah karena saya. Akhirnya mereka menyelinap masuk pada saat itu dan sempat memotong tangan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan membunuhnya, ya, dan membunuhnya. Nanti akan kita sebutkan di penutupan bahasan. Syubhat yang kedua adalah perkataan mereka mengatakan Utsman bin Affan mengangkat kerabat-kerabatnya sebagai pejabat, atau ada istilah nepotisme. Seperti misalnya mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan, anaknya Abu Sufyan, ini kan sepupunya Utsman bin Affan, ya, radhiyallahu anhu ajma'in. Abdullah bin Amir bin Quraiz, Marwan, dan Al-Walid bin Uqbah, serta memberikan 1/5 Afrika kepada Marwan. Ibnu Arabi rahimahullah menjawab mengatakan semua itu batil dan dari sisi sanad dan matanya tidak benar. Adapun Muawiyah bin Abi Sufyan telah diangkat oleh Umar bin Khattab di zaman khilafahnya Umar, dan Umarlah yang telah menyerahkan seluruh wilayah negeri Syam kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sedangkan Utsman hanya meneruskan. Jadi Utsman bukan memilih Muawiyah karena sepupunya baru pada saat itu, karena khalifah sebelumnya sudah memilih. Berterbantahkan masalah Muawiyah. Kemudian juga Abdullah bin Quraiz, Utsman bin Affan mengangkatnya karena memang melihat orangnya saleh, orangnya baik, dan memang ayahnya, ya, bibinya, tantenya, ayahnya, dan juga ibunya semua adalah orang-orang saleh di kalangan sahabat.
Maka dipilihlah oleh Utsman bin Affan walaupun memang dia punya hubungan kerabat dengan Utsman, gitu kan. Adapun Al-Walid bin Uqbah, ini adalah adiknya, ya Utsman tadi yang kasusnya dicambuk itu. Utsman berkata, aku tidak mengangkatnya karena dia adalah saudaraku, sempat diangkat jadi gubernur, tetapi karena dia adalah putra Ummu Hakim, bibi Nabi SAW dan kembaran ayahnya. Jadi Ummu Hakim adalah tante Nabi SAW, ya, dan ini adalah anaknya. Maka Utsman bin Affan mengangkat Al-Walid bin Uqbah, ya, sebagai gubernur karena melihat, ya, keturunannya dan juga kesolehannya. Tentu pada saat dia dicambuk oleh Utsman karena dia mabuk, maka dikatakan oleh penulis di sini, diangkat perkataan Ibnu Arabi, Umar bin Khattab juga pernah memberhentikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia masuk surga zaman khilafah, padahal ada orang yang lebih baik dan digantikan dengan orang yang lebih rendah secara sisi fadilah agamanya, tapi dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Marwan yang dikatakan telah diberikan kepadanya, ya, seperlima Afrika, ini berita yang tidak benar sama sekali. Dan Marwan memang adalah seorang ulama tabi'in yang terkenal di kalangan sahabat, hafidh Quran, ulama fakih atau fakihnya para sahabat dan tabi'in pada saat itu. Dan para fuqaha menghormatinya, mempertimbangkan fatwanya, menerima riwayatnya, dan memang dia punya hubungan kerabat sepupunya Utsman. Jadi Utsman pilih justru karena kedudukannya dalam masalah agama. Yang ketiga adalah perkataan mereka mengatakan Utsman bin Affan mengusir Abi Dzar radhiyallahu anhu ke wilayah Rabadha. Jadi ada isu begitu, ya. Memang Abu Dzar keluar ke wilayah Rabadha. Ada kisahnya. Sebuah ayat Al-Quran dalam surah At-Taubah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah basyirhum bi'adzabin alim. Abi Dzar radhiyallahu anhu punya pendapat sendiri dalam ayat ini, yang artinya orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkan jalan Allah, maka sampaikan berita azab kepada mereka. Kata Abi Dzar, ayat ini, satu waktu dia pernah ke negeri Syam, ketemu sama Muawiyah bin Abi Sufyan, lalu dia berkata, ayat ini turun kepada ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan turun kepada kita muslimin. Kata Muawiyah, ayat ini hanya turun kepada ahli kitab, gitu kan? Selisih pendapatlah antara Muawiyah dengan Abi Dzar radhiyallahu anhu. Lalu Muawiyah sebagai gubernur Syam nulis surat kepada Utsman bin Affan khalifah. Begini pendapat Abi Dzar. Lalu Utsman menulis surat kepada Abi Dzar untuk datang ke Madinah. Datanglah ke Madinah. Lalu Utsman bin Affan tidak bicara sampai Abi Dzar yang berbicara. Abi Dzar mengatakan, wahai Amir Mukminin, apakah anda mengira saya sama dengan orang-orang Khawarij itu? Tidak faham tentang ayat Allah? Tidak, demi Allah, saya tetap saya, gitu kan? Dan apapun yang anda perintahkan saya tetap patuh. Saya bukan Khawarij yang keluar dari kepemimpinan Utsman bin Affan. Saya tetap bagian daripada di bawah kepemimpinan anda. Tetapi saya memahami ayat tersebut seperti itu. Kata Utsman, kami pun memanggilmu hai Abi Dzar dengan baik ke sini agar kau bersatu dengan kami. Kemudian kami akan berdiskusi secara baik kepadamu dengan ayat tersebut. Apakah kau mau tinggal di Madinah? Kata Abi Dzar, tidak, saya ingin keluar dari Madinah. Kata Utsman, kamu mau pergi kemana? Dia bilang, saya ingin pergi ke Rabadha. Itu kan sebuah wilayah tidak jauh dari kota Madinah. Ingin tinggal. Tempat itu kurang lebih tempat yang sedikit sekali penduduknya gitu, padang pasir gitu. Lalu kata Utsman bin Affan, baiklah kalau kau mau begitu kami izinkan. Kalau kau memang minta izin, karena Abi Dzar bilang saya minta izin, dan kami akan mengirim kepadamu pengembala-pengembala unta zakat untuk lewat di pagi dan sore hari untuk memberikan kepadamu susu yang kau butuhkan, gitu kan? Kata Abi Dzar, saya tidak butuh masalah itu. Maka Abi Dzar pun akhirnya meninggalkan Madinah dan tinggal di Rabadha. Berarti riwayat-riwayat menjelaskan Utsman bin Affan tidak mengusir Abi Dzar. Fitnah semua ini. Yang keempat, Utsman bin Affan membakar mushaf. Jawabannya adalah, kata beliau, Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, ini juga orang-orang Syiah sengaja mengangkat masalah ini, ya. Demi Allah, Utsman tidak membakarnya, kata Ali bin Abi Thalib, kesaksian sahabat yang lain mulia, kecuali di hadapan khayalak para sahabat Nabi SAW. Utsman mengumpulkan kami dan berkata, apa pendapat kalian tentang qiraat, baca-bacaan yang berbeda-beda, cara baca Al-Quran? Ini di mana kaum muslimin berbeda padanya. Seorang muslim bertemu dengan muslim yang lain, dia berkata, qiraatku lebih baik daripada qiraatmu. Hal ini menyeret mereka kepada kekufuran, akhirnya bisa nambah-nambah Al-Quran nantinya. Maka kami berkata, lalu apa pendapat anda wahai Amir Mukminin? Utsman berkata, aku ingin menyatukan kaum muslimin di atas satu mushaf, satu tulisan, satu bacaan. Karenanya, jika pada hari ini kalian telah berbeda pendapat, niscaya orang yang setelah kalian, kalau kalian saja sahabat Nabi berbeda, bagaimana dengan orang setelah kalian?
Maka para sahabat berkata, sebaik-baik pendapat adalah pendapat anda. Lakukan saja, kami akan setuju dengan itu. Berarti statement yang mengatakan Utsman membakar Al-Quran adalah perbuatan yang salah, ini keliru karena Utsman bermusyawarah dengan para sahabat. Yang kelima, mereka berkata Utsman memulangkan orang yang telah diusir oleh Rasulullah SAW dari Madinah yang bernama Al-Hakam bin As. Orang ini memang pernah diusir oleh Nabi SAW dari Madinah karena perilakunya yang tidak baik dan dia murtad dari agama. Dan ini jawabannya adalah tidak benar. Ibnu Taimiyah mengatakan rahimahullah tidak berdasar sama sekali dan tidak memiliki sanad. Jadi ini cuma isu saja. Yang keenam, membagi-bagi pemberian harta zakat. Dan ini juga dibagi oleh Utsman bin Affan. Mereka menyebutkan kisah, mereka mengatakan tidak boleh dibagi-bagi sembarangan harta zakat. Harus dibantah nih Utsman, diturunkan dari khalifah. Maka dijawab juga oleh para ulama, diantaranya Imam Abu Nuaim al-Asbahani rahimahullah. Orang tabi'in mengatakan Utsman lebih mengetahui daripada orang-orang yang mengingkarinya. Jika para pemimpin melihat suatu maslahat bagi rakyatnya, maka mereka berhak melakukannya. Pengingkaran orang-orang yang tidak mengetahui kemaslahatan tidak boleh menjadi hujjah atas orang yang lebih mengetahuinya. Dan di setiap zaman akan selalu ada orang-orang yang tidak mengetahui dan mengingkari kebenaran dari arah yang mereka tidak ketahui. Jadi bantahan ini semua tidak benar dan Utsman bin Affan melakukan yang terbaik. Yang ketujuh adalah tuduhan mereka terhadap Utsman bin Affan bahwasanya memukul Ammar bin Yasir dan Abdullah bin Mas'ud. Dan ini jelas tuduhan adalah yang tidak benar. Tidak pernah Utsman bin Affan memukul keduanya. Sebagaimana dinukil oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Tathbitul Imamah. Ya. Dan ini juga disebutkan dalam sanad yang sahih bahwasanya Utsman tidak pernah memukul keduanya dan ini hanya isu yang disebarkan oleh orang-orang terhadap Utsman bin Affan. Ibnu Umar sempat membela Utsman sambil berkata, seorang laki-laki dari Mesir datang menunaikan ibadah haji, lalu dia melihat suatu kaum sedang duduk. Dia bertanya, siapa mereka? Orang-orang menjawab, mereka adalah orang-orang Quraisy. Dia bertanya, siapa syekh mereka? Maka orang-orang menjawab, Abdullah bin Umar. Dia berkata lagi kepada Ibnu Umar,